Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk tutorial kali ini saya akan mengangkat tema membuat radio streaming menggunakan upstream dari Zeno.fm, dimana nanti untuk upstream Zeno.fm ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan satu aplikasi player encoder yaitu Auto DJ. Jadi di sini nanti kita menggunakan dua player encoder. Yang pertama menggunakan Auto DJ, yang kedua menggunakan aplikasi Android, ya, aplikasi Android yaitu Broadcast Myself, di mana nanti untuk tutorial ini hanya fokus pada kita membuat akun upstream di Zeno FM, mendapatkan konfigurasi streaming atau stream menggunakan Icecast 2. Setelah itu dari konfigurasi streaming tadi kita akan menginstal Broadcast Myself, ya, Broadcast Myself di dalam aplikasi smartphone kita, dan bagaimana cara menghubungkan antara Broadcast Myself dengan upstream Zeno FM yang sudah kita buat. Oke, langsung saja. Sebentar. Untuk piranti yang saya gunakan nanti kita mungkin karena ini sifatnya adalah video tutorial, jadi ketika nanti proses mirroring mungkin audio akan hilang, nanti akan digantikan dengan audio yang ada di dalam smartphone. Plus sebetulnya untuk Zeno upstream Zeno.fm ini sebetulnya ada aplikasi kreatornya, ya. Jadi di Android ada aplikasi kreatornya. Jadi mungkin nanti supaya rekan-rekan tidak bingung, karena nanti ada proses pengkopian, ya, saya tidak akan mengetik ulang, tapi mungkin saya akan mengcopy saja dari kreator yang nanti ada di dalam HP saya. Setelah itu saya tinggal copy paste saja, biar prosesnya lebih cepat daripada nanti saya akan menulis ulang di dalam setting konfigurasi dari Broadcast Myself. Karena nanti ketika proses mirroring terjadi, itu dimungkinkan laptop saya akan menjadi proyektor, ya, akan menjadi proyektor, sehingga saya tidak bisa melakukan aktivitas apapun di dalam laptop saya. Mungkin itu, kita langsung mulai. Nah, untuk langkah awal, di sini saya juga akan mengaktifkan smartphone saya, ya. Untuk langkah awal, silahkan rekan-rekan buka browser, ya, buka browser sebentar. Saya sedang mengaktifkan rekam layar. Nah, mulai saya rekam untuk layar. Setelah itu untuk aplikasi buka browser ini kita bebas saja menggunakan Mozilla ataupun Microsoft Edge ataupun Google Chrome, ya, tidak ada masalah. Nah, di proses ini nanti silakan ketik alamat dari URL Zeno upstream Zeno.fm, ya. Kita ketik www.zeno.fm. Oke. Nah, di menu upstream Zeno.fm, ya, di sini nanti akan disuguhkan dua aktivitas. Di sini kita bisa membuat create station radio atau kita membuat podcast, ya, podcast station, ya. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah radio streaming, ya, maka kita akan menggunakan create station. Nah, ketika kita ingin membangun podcast atau membuat podcast, maka kita bisa gunakan podcast. Nah, di dalam tutorial saya lebih fokus kepada create station atau membuat radio streaming. Nah, di tutorial ini nanti kita create, nanti kita akan campuran. Jadi untuk proses checkernya saya akan menggunakan aplikasi radio kreator, ya, Zeno yang ada di dalam Android untuk checkingnya, ya. Jadi nanti ada penggabungan video
dan juga audio antara laptop dengan aplikasi Android-nya atau smartphone saya. Oke, langkah pertama kita create station. Nah, di sini kita sign up dulu ya, karena kita ingin mendaftar akun baru, maka kita lakukan proses sign up dulu. Saya akan pakai akun dari ini aja, ruang belajar bersama. Nah, setelah itu email. Password kita cek dulu. Sign up. Oke. Oke, setelah itu langkah selanjutnya, jadi setelah kita proses rekam data kita sudah diterima oleh Zeno FM, silakan buka email ya. Buka email Bapak Ibu. Di sini saya pakai Microsoft Outlook ya untuk email saya ya. Oke. Oke. Nah, kita cek di sini. Ini sudah masuk ya. Di sini saya punya dua akun radio. Yang pertama adalah Listen to My Radio dan Zeno. Nah, kita verifikasi. Jadi kita copy kode verifikasinya. Setelah itu kita paste di sini ya. Di menu registrasinya. Setelah itu kita verify email. Oke, sudah diterima untuk verifikasi email. Setelah itu kita mulai membuat profil ya. Saya katakan profil radio ya, lebih cenderung kepada profil radio ya, karena di sini ada company name dan sebagainya. Nah, kita isi karena ini adalah company name. Choose country, kita pilih Indonesia. Nah, time zone Jakarta, refer by, boleh kita isi nama. Nah, setelah itu kita bisa mengupload image. Nah, di sini saya pakai Go RBB juga. Oh, saya ganti saja yang melebar. Setelah itu kita tekan tombol next. Nah, sekarang kita masuk ke menu ya. Di sini kita udah service type sudah, kita pilih tadi station, setelah itu sign up pendaftaran awal sudah, memverifikasi email sudah, nah memberikan akun informasi juga sudah. Setelah itu yang terakhir adalah station info. Nah, di sini di bagian station info ini adalah nama yang nantinya jadi radio streaming kita ya, channelnya ya. Di sini saya pakai radio
coba server ini aja. Singkat aja, RBP broadcast system. Nah, genre, untuk genre kita masuk ke, karena ini sifatnya umum ya, untuk pendidikan ya mungkin bisa ke proses ini nih, nggak ada pilihan ya, news aja lah, top ya. Station staff mungkin sekitar 5 orang. I have read. Nah, kita bisa upload image lagi. Nah, upload image ini yang berkaitan dengan logo dari radio sebetulnya. Oke, di sini logo radio saya ya. Harusnya 512 kali 512, maksimum 5 mega. Nah, setelah itu kita complete registration ya. Nah, di sini kelebihan dari Zeno upstream Zeno.fm ini kita tidak ini yang tidak repot ya. Jadi semuanya sudah disediakan ya. Kita hanya perlu copy paste aja, sign up, proses sign up, sign in ya sudah selesai. Setelah itu kita sudah mendapatkan setting otomatis ya. Berbeda dengan Listen to my radio ya. Kalau Listen to my radio kita harus membuat kerjasama ya, apakah proses awal ada akun dan sebagainya sampai dengan di setting server Steam-nya. Tapi di sini kelebihannya di server Steam-nya kita bisa memilih password dan sebagainya. Nah, kalau untuk Zeno.fm kita di sini untuk setting itu, nah di sini ini adalah tampilan awal ya. Setelah itu saya perjelas. Nah, di bagian ini adalah server address-nya, port yang nanti kita masukkan ya, alamat server, mount point-nya. Nah, kebanyakan kendalanya di sini karena mount point ini tidak ada slash di depannya, karena ini adalah upstream utamanya. Nah, nanti ketika kita menggunakan encoder player bukan bawaannya, di sini kan kita lihat bawaannya adalah auto digi ya di bawah. Ya, di bawahnya ada tulisan auto digi. Nah, ini ya auto digi, nanti on air-nya di bawah, tombol play ada di bawah. Nah, di sini username pun kita tidak bisa memilih, terus passwordnya juga iya. Jadi ini sudah setting default dan kita tidak bisa merubah. Nah, mungkin ini satu kekurangan dari Zeno. Sedangkan untuk my listen to my radio, kalau kita pakai upstream listen to my radio itu kita bisa menentukan sendiri untuk username-nya ya, terus bukan username ya, username untuk masuk ke panel konsol dari streaming, terus kita bisa buat password sendiri. Jadi ini kelebihannya, setiap platform itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, kelebihan ini kita praktis, jadi kita tinggal copy paste aja, daftar, selesai, verifikasi selesai, info pribadi selesai, setelah itu info radio selesai, setelah itu kita tinggal pakai. Oke. Nah, sampai pada tingkat ini itu proses kita udah selesai sebetulnya ya, udah selesai. Nah, ini sekarang kita lanjut ke proses yang lain ya, tapi sebelum kita masuk ke situ kita lihat toolnya dulu. Nah, di sini ada tool. Nah, ada media player. Nah, di sini kita sudah nyeting. Nah, kebingungan kedua, nanti teman-teman atau rekan-rekan itu untuk customize URL yang ini ya. Jadi ini alamat URL atau alamat link dari web radio kita ya. Jadi kalau ini saya terjemahkan, saya ketik alamat linknya, itu pasti kelihatan. Bisa kita ketik manual atau kita bisa lihat view setnya langsung di tombol view set. Sini ada keterangan Zeno.fm RBP broadcast. Nah, ini sebetulnya untuk view set ini udah jadi ya view setnya. Nah, bagaimana membagi linknya? Ya, untuk membagi link, nah di sini yang belum diisi kan
menu about-nya ya. Jadi untuk menu about belum kita isi, itu bisa nanti. Yang penting kita sekarang ini bisa melakukan proses siaran, terus yang sebagainya kita isi ya, ada language dan sebagainya. Setelah itu sosial media dan sebagainya kita isi nanti. Kita lebih fokus saat ini, kita fokus ke proses setting aja. Nah, dan kelebihan selanjutnya untuk Zeno itu adalah kita bisa mengembed, jadi kita bisa menempelkan player ke dalam website atau blog mandiri kita. Jadi kalau misalkan rekan-rekan punya blog atau website, itu setelah itu membuat radio broadcast atau radio streaming menggunakan jenis Icecast yang ada di Zeno. Kalau untuk shortcast saya belum mencoba, nanti di tutorial saya selanjutnya saya akan mencoba menggunakan setting shortcast dengan encoder yang lain. Nah, di sini kita fokus menggunakan setting Icecast V2 ya, Icecast V2. Jadi nantinya setelah ini jadi, maka nah ini iframe yang ada untuk player itu bisa kita tempel ke dalam blog atau website kita. Dengan catatan untuk kerapian silahkan rekan-rekan sesuaikan, karena di sini kan seperti widthnya adalah 575. Setelah itu sebentar. Nah, ini height-nya atau tingginya adalah sekitar 240. Dan ini silahkan Anda ganti, edit dan sesuaikan dengan tampilan yang ada di dalam website ataupun blog rekan-rekan semua. Oke, di bagian ini saya pikir sudah selesai ya. Ini stasiun radio kita, ini akun kita. Ketika ini saya klik bagian, nah ini akun akan menjadi akun ya. Ini akunnya. Setelah itu ketika saya klik station, maka ini akan diarahkan ke menu station. Nah, ini station kita. Nah, pertanyaan selanjutnya kayaknya kita bisa menambah station lagi ya sebetulnya. Karena di sini ada add new station, ada tombol add new station. Nah, tapi untuk saat ini kita satu station dulu. Nah, kita kembali ke menu home ya. Sebentar. Back dulu, kita kembali ke menu akun ya. Nah, akun di bagian dashboard. Kita cek dulu. Oke, sudah oke. Setelah itu di bagian setting. Nah, ini settingnya. Untuk revert ID memang tadi walaupun sudah diisi mungkin akan hilang. Nah, ini kita bisa lengkapi nanti ya. Di bagian station kita klik sekali. Oke. Berarti di sini nanti adalah akun, setelah itu di sini station untuk mengetahui streamer kodenya. Ya, encoder settingnya seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan untuk streaming encodernya, yaitu adalah Icecast dan shortcast. Nah, kalau untuk kelebihan dan kelemahan saya pikir shortcast ini lebih jernih ya, dia suara lebih bagus. Kalau Icecast ini di BlackBerry versi tertentu ya, itu luar biasa untuk Icecast. Jadi dia bisa membaca AAC ya. Sedangkan untuk shortcast BlackBerry-nya itu nah ini kekurangannya. Jadi AAC tidak terbaca sempurna di dalam BlackBerry ya untuk shortcast. Itu diantaranya kalau nggak salah satu literasi yang saya tulis. Nah, kalau sudah ya silahkan kita mulai install yang namanya Broadcast Myself. Nah, di sini saya langsung saja. Ini saya sudah menginstal Broadcast Myself ya. Nah, setelah itu kita coba setting ya, menggunakan setting streamer yang ada. Nah, sebelum saya mulai, karena ini sudah saya record, mungkin saya mirroring supaya nanti penggabungan video tutorial ini lebih jelas untuk teman-teman. Di sini saya untuk mirroringnya saya menggunakan aplikasi bukan visor ya. Saya menggunakan aplikasi Connect PC Remote ya. Oke, sudah connect. Setelah itu saya coba menggunakan proyektor.
Kita play. Mulai sekarang. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Tapi ini belum jalan ya. Kita play ulang, tombol play. Sebentar, masih belum kelihatan ya. Harusnya di layar laptop saya kelihatan ini. Stop dulu. Coba kita lihat bagian foto. Kita mulai ulang. Oke, sudah tampil. Mulai sekarang. Oke. Nah, di bagian ini nanti kita harus menginstal yang namanya aplikasi Broadcast Myself. Nah, di sini ini ya. Nah, ini sudah saya install. Nah, bagaimana settingnya? Nah, ini yang tadi saya katakan. Ketika laptop saya menjadi mirroring, maka otomatis saya tidak tahu settingan yang ada di apa tadi, seperti mohon maaf, seperti server hostnya, terus portnya masih ingat 80, tapi untuk apa mount pointingnya, setelah itu password saya tidak ingat. Maka nanti saya akan gunakan aplikasi kedua, yaitu aplikasi Zeno Creator yang jenis Android yang sudah ada di dalam laptop saya ini, di dalam smartphone saya. Karena saya tidak mau ngetik, intinya itu, dan biar cepat. Nah, di sini pada batas ini sebetulnya untuk setting itu nanti kita akan sesuaikan. Jadi karena ini sudah tersetting dengan listen to my radio, maka saya akan coba setting menggunakan Zeno ya. Nah, untuk output mode kita pilih, di sini ada dua pilihan, yaitu Scast V2 server dan Shotcast server. Sama satunya adalah file output. Nah, yang kita pilih adalah Scast server. Oke. Nah, setelah itu di bagian output setting, nah ini yang bagian penting. Ini meliputi beberapa item ya. Yang pertama hostname, port. Nah, ini ada port. Ini hostname. Di sini sudah ada nih. Di sini sudah ada plus.0fm port 80. Nah, di sini adalah path-nya ya. Di radio saya dan sebagainya. Source name sama password. Nah, karena saya menggunakan versi Pro, maka ada dua tombol warna biru ya. Yaitu adalah auto recognition ketika terjadi failure. Ya, di sini kita harus update. Jadi kita nggak bisa checklist, kita harus update karena untuk program yang Pro dari Broadcast Myself itu berbayar, kalau nggak salah 42.000 sama live record. Nah, bagaimana nanti ketika kita melakukan live record? Nah, untuk melakukan live record, antisipasinya supaya kita bisa membuat podcast mandiri misalkan, kita bisa menggunakan rekam suara yang ada di dalam smartphone kita. Setelah itu kita tampilkan atau kita setel menggunakan Broadcast Myself. Sama aja kan jadinya podcast. Hanya bedanya kalau podcast itu lebih cenderung sudah ada website tertentu yang sudah menampung hasil dari podcast kita. Setelah itu ada MP3 encoder bitrate. Ya, untuk MP3 bitrate ini sebetulnya tergantung kepada kecepatan transmisi dari internet kita. Jadi untuk proses upstream itu kan butuh, kalau kita di sini di HP kita menjadi encoder, maka otomatis dia akan mengirim data, dalam hal ini adalah audio. Nah, koneksi internetnya semakin bagus, maka option di sini akan semakin banyak. Ya, hasilnya pun semakin ke atas, semakin ke bawah, semakin tinggi ya. Kalau di sini kan defaultnya ada 160 kilobit per second ya. Misalnya kita pakai 320 kilobit per second, itu akan luar biasa. Hanya perhatikan kecepatan bandwidth dari internet kita masing-masing. Untuk metadata template kita tidak merubah, streaming buffer size kita juga nggak merubah. Nah, live record folder, jadi ketika kita mau merekod nanti akan masuk ke dalam folder directory dari Broadcast Myself. Nah, di sini on process ya. On process kita tutup dulu. Saya akan buka Zeno Radio Creator. Jadi di sini ada aplikasi Zeno Radio Creator. Ya, saya klik Zeno Radio Creator. Oke, bahasanya akan aneh.
di oke saja, karena ini sebetulnya saya tidak tahu bahasa dari mana. Oke saja, setelah itu login ya. Jadi kalau sudah tampilan yang lain sudah bahasa Inggris. Oke, kita login menggunakan akun yang tadi digunakan. Jangan sampai salah. Nah, password yang dipakai ya, yang diisikan pada saat kita daftar. Oke, kita login. Nah, sebetulnya membuat akun Zeno itu kita bisa menggunakan ini ya. Oh sorry, ini apa, akun station saya ya. Sebentar, saya ulang. Zeno. Oke, saya ulang. .co.id. Setelah itu password. Setelah itu login. Kita coba. Ini harusnya bukan akun saya nanti munculnya. Oh iya, sorry, ini berarti saya harus logout dulu sementara. Oke, saya logout dulu supaya. Nah, kita mulai dari awal. Password. Login. Kita login coba. Oke, ini udah jadi. Nah, ini supaya lebih simpel aja sebetulnya. Saya nggak ngetik aja lah. Intinya itu. Jadi sebetulnya mau melakukan di sini juga, mau ditulis lagi juga nggak apa-apa. Klik RGB. Nah, setelah itu kita cari stream. Nah, di sini kita copy, salin, karena di aplikasi Zeno Radio Creator ini nggak support. Di HP saya tidak support, walaupun ada split layar tapi nggak support ya. Sudah saya coba itu. Kita buka settingnya dari ini ya, dari broadcast myself ya. Saya ulang ya. Setting dari broadcast myself ya. Output setting kita mulai dari sini. Kita hapus, kita paste, tempel. Oke, balik lagi ke Zeno Creator, kita copy port. Nah, karena ini saya malas nulis saja sebetulnya. Salin. Setelah itu kita kembali lagi ke setting ini. Nah, ini anggap saja apa yang sudah saya setting tidak ada ya, baru. Oke. Setelah itu path. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal harusnya ini agak berbeda dengan listen to my radio. Jadi di path itu nggak perlu ya, karena kita pakai shortcut nggak perlu pakai path sebetulnya. Nah, padahal kita lihat ya di setting Zeno Creator, di stream mount point-nya ini nggak ada ini ya, nggak ada slash ya atau garis miring ya di depan. Nah, ini kadang-kala kita nggak cermat ya. Nggak cermatnya apa, akhirnya tidak ditemukan server untuk mount point apa ketika kita aktifkan Zeno tombol connect itu nggak akan connect, tertulis keterangan maaf, di tombol broadcast myself ya, tertulis keterangan not connected, password username dan password salah. Nah, ini karena kelemahannya di sini. Harusnya ya,
harusnya ini ketika saya copy semua, misalkan pilih semua, oh sorry, mana terpilih semua ini. Nah, ini saya copy, salin. Oke, sudah saya salin. Kita kembali ke Zeno Creator, ke Broadcast Myself. Salah terus ini, grogi nih kayaknya saya. Nah, kita hapus, kita paste, ya, kita tempel. Nah, di sini kan akan hilang. Nah, ini yang jadi kendala. Ya, jadi kendala mungkin saya lihat di sharegram grup Tumble Sambal Terasi juga iya. Jadi rata-rata mungkin teman-teman tidak memasukkan slashnya karena kita copy paste kan sifatnya atau menulis ulang. Nah, ini kita tambah dengan garis miring atau slash. Oke, sudah. Username. Nah, untuk username itu semuanya sama. Nah, ini. Jadi di awal saya bilang menjadi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing platform antara Zeno, Caster FM, dan Listen to My Radio. Tergantung kitanya sebetulnya. Nah, sini adalah username-nya adalah source, kita salin. Oke. Kembali ke sini. Kita hapus. Tempel, oke. Nah, yang terakhir adalah password. Password. Oke, salin. Nah, termasuk password. Jadi untuk di Zeno password sudah dikasih. Sedangkan kalau kita misalkan di Listen to My Radio kita bisa buat untuk password encoding streamernya. Klik di password, kita ganti, tempel. Oke. Nah, sampai batas ini sudah selesai settingnya. Ya, kita kembali lagi. Oke, kita coba. Kita tekan tombol tengah ya. Sekali. Kita cek. Oke, masih belum mau ya. Kita close dulu, kita aktifkan lagi. Writer, kita cek. Nah, di sini disconnected. Nah, masih disconnected ya. Kita cek ulang ya. Misalkan settingannya. Kita cek ulang. Terus sudah port 80, username source, ini sudah semua ya. Saya tidak merubah bitrate yang ada. Oke, kita lihat dulu. Bisa nggak ini? Oke, masih belum bisa ya. Harus sabar memang untuk setting ini. Oke, ternyata hanya proses waktu koneksi saja. Di sini saya sudah connect ya, disconnected. Kita cek ulang. Jadi, nah ini butuh proses waktu pensejajaran antara encoder broadcast myself dengan upstream Zeno. Takut lagi coba. Mungkin proses dari sinyal saya nggak stabil. Oke, connected. Nah, sekarang kita akan mencoba volume ya untuk berbicara. Jadi ketika kita menurunkan seperti ini, menaikkan, bukan menurunkan ya, dan kita lock, kita kunci, maka di sini indikator sebelah kiri, ya lampu sebelah kiri mic juga menyala, dan master, ini ada master di tengah, indikator hijau master, satu mic, satu master volume ya, total. Ini tadi yang kita tekan tombol untuk connect dengan upstream Zeno. Nah, kita lock, berarti di sini terkunci, kita tidak bisa menggeser ya. Kita nggak bisa. Tapi kalau locknya kita lepas, maka kita bisa turunkan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana masukkan lagu. Nah, ini kita kembali ke titik 3 di bagian atas ya. Jadi untuk setting itu nanti di titik 3 bagian atas ya. Nah, default dari broadcast myself itu kalau tidak salah nanti slash broadcast ya. Jadi maka untuk memasukkan lagu, ini saya ulang, lagu ini lagu ya, lagu di dalam option display pemilihan, kita harus merubah track folder. Ya. Nah, di sini saya cek
Defaultnya seperti apa itu kemarin ya, lupa. Sebentar. Transmissionnya nah ini defaultnya adalah di broadcast myself sebetulnya. Jadi defaultnya itu di sini ya. Nah, ketika default di sini maka kita harus masukkan copy lagu ke sini, ke broadcast myself ya. Repotnya nanti lagu kita jadi banyak. Maka supaya tidak repot silahkan arahkan di mana letak folder musik atau audio Anda berada. Kenapa? Ini lebih memudahkan kita untuk memilih lagu, serta ketika kita melakukan proses recording, kita bisa menyimpan jadi satu folder dengan audio kita. Nah, di sini untuk audio saya, musik saya, track folder untuk musik ada di dalam folder musik. Di sini sudah terisi 32 lagu. Nah, bagaimana memilihnya? Tidak memilih, kita bisa memilih satu persatu lagu sebetulnya seperti ini. Tapi langsung saja kita satu folder, choose. Setelah itu kembali. Nah, di sini lagu kita sudah masuk. Nah, kita akan coba klik sekali ya. Nah, di sini ada proses ya. Kecil sekali. Proses apa ya yang namanya, dia sedang menginput lagu ke dalam broadcast myself. Jadi pemindahan folder ya. Nah, kita mainkan. Nah, cara memainkan itu adalah klik lagu yang dipilih 2 kali. Setelah itu kita naikkan volume. Nah, di sini kita sudah siaran. Tapi bunyi smartphone kita juga bunyi. Nah, menjadi ganda. Maka kita turunkan volume smartphone kita supaya kita tidak mendengar audio yang dihasilkan oleh broadcast myself. Nah, sedangkan tombol volume yang ada di kiri dan kanan ini berfungsi untuk listener ya. Jadi fungsi tombol volume ini itu berfungsi untuk volume mengirimkan sinyal. Jadi ini berpengaruhnya hanya di pendengar. Ya, hanya di pendengar, bukan di audio kita. Nah, ini ketika ini saya naikkan, maka ini kita turunkan. Ya, ini berfungsi memang. Tapi sebetulnya ketika ini kita tidak mainkan, nah ini nggak ada pengaruh kan, dia nggak turun kan. Di sisi listener itu tetap masih mendengarkan. Coba apa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Oh, suara saya jadi ganda dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini masalah. Nah, bagaimana? Nah, misalkan di sini ada mode ya, kayak bagaimana menciptakan lagunya supaya nanti lagunya continue. Oke. Nah, di sini ada mode. Oke, di sini ada mode auto next, berarti akan jalan seperti biasa. Ada mode auto random, berarti dia akan mengacak lagu, memilihnya secara acak. Nah, untuk mode itu adalah melakukan proses silent sesaat ya. Misalkan kita mau siaran, ya, mau siaran berarti kita volume sekian untuk audio, setelah itu untuk mic kita naikkan, ya, maka mic juga jalan. Di sini ada 3 display ya. Nah, kita siaran ini, saya sedang siaran. Setelah itu, ketika kita siaran, kita mau menjalankan lagunya lagi, atau ya kita mau menjalankan lagu, berarti tinggal tekan tombol mute, maka suara kita dan suara audio musik itu akan tampil dua-duanya. Nah, kalau dalam proses siaran radio maka ada yang dinamakan backsound. Nah, backsound itu berarti kita menurunkan volume audio kecil, ya kecil saja. Tapi yang kita tinggikan adalah volume mic. Nah, untuk volume mic kita klik ya, kita kunci supaya tetap suaranya. Ya, ketika kita siaran tidak boleh geser. Tapi kalau misalkan kita mau setelah misalkan selamat datang di radio RBP, untuk lagu pertama saya akan menampilkan atau memutar satu buah lagu dari Melly Guslo, yaitu Apa Harus Putus Dulu. Nah, kita naikkan volumenya, audio kita turunkan, maaf, mic-nya kita turunkan. Kenapa? Supaya menghindari fungsi dari mic, suara yang kita keluar dari mulut kita itu masuk ke dalam
audio. Jadi kita bisa memilih ya, membesarkan untuk berbicara, mengecilkan untuk memperkecil audio suara kita ya. Audio suara kita maksudnya adalah suara kita, bukan musik ya. Nah, kalau ini musik. Nah, ini. Jadi tak lihat mungkin kesalahan kebanyakan teman-teman di situ ya. Suaranya ganda. Nah, ini. Mungkin saya pikir tutorial cukup ya. Jadi saya harapkan ini jelas sekali. Ketika ada permasalahan silahkan boleh japri ke saya atau konfirmasi ke saya. Saya akhiri video tutorial saya kali ini. Bila bisa berhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar sebagai catatan ya. Jadi ketika di share dalam sambal terasi juga ada satu sedikit kesalahan, mohon maaf ini. Saya sudah tutup tapi masih berbicara. Nah, ini saya tutup dulu untuk screen-nya. Saya stop. Nah, di sini yang jadi kesalahan itu adalah saya end text dulu. Oke. Yang saya amati di dalam sharegram di sambal terasi adalah Bapak Ibu atau rekan-rekan tidak perlu mengaktifkan tombol play yang ada di dalam auto DJ. Tidak perlu. Kenapa? Ini adalah program bawaan atau aplikasi bawaan encoder milik dari Zeno. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengupload audio sedang tidak ingin siaran dan tidak menggunakan HP siarannya, maka kita bisa mengupload audio. Nah, mengupload audio ini bisa rekaman kita, suara seperti podcast, setelah itu kita setel. Nah, kita upload audio kita, hasil recording suara kita, setelah itu baru kita play. Tidak perlu menyalakan yang namanya broadcast myself. Nah, itu ya, catatan pentingnya itu. Jadi tidak perlu menyalakan broadcast myself. Tapi ketika Bapak, Ibu, rekan-rekan tidak ingin menggunakan auto DJ sebagai player, tapi ingin siaran langsung menggunakan encoder lain, dalam hal ini adalah broadcast myself, maka ya tidak usah dijalankan, tidak usah di-play tombolnya. Yang jadi encodernya adalah broadcast myself, bukan auto DJ. Ya. Nah, kalau ini saya play, setelah itu Bapak Ibu rekan-rekan menggunakan broadcast myself, suaranya jadi ganda, mungkin bukan ganda lagi, 3. Nah, ya kan, menjadi 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video tutorial kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.